orang kaya pun bisa mengalami kekurangan money container. Oh iya Akibatnya ya. adalah tadi kebocoran tadi gitu ya kan. Yes. Nah, bisa jadi mereka yang korupsi itu karena finansialnya terluka dulunya yang bisa jadi ya. Ya. Karena dia pingin nambahin lagi Menurut gitu kan. saya ya iya. Ngeri loh. Triliunan, kuadriliun. Kan nggak habis dimakan. Mau Iya sih. ngapain gitu. Iya sih. Kalau Iya nggak sih. datangnya dari fear yang tanpa alasan jelas, Itu tadi gitu. ya, orang Kan kaya nggak aja. ada kalau ditanya, ya lagi iseng korupsi gitu. Kan nggak gitu. Pasti ada motivasinya dan selalu low energi motivasinya. Antara dia rasa takut, rasa bersalah, rasa tertekan, rasa stres, gitu-gitu aja. Dan kita perlu sepakat ya, uang korupsi kan bukan happy money pasti. Gitu. Pasti ada sesuatu yang perlu disembuhkan. Halo teman-teman Kedamaian ID, welcome back ya. Selamat datang kembali. Wede. Oke. Oke, Mas Fadli, kita lama nih nggak apa ya, cerita-cerita pribadi lah ya. Mas Teguh pengen cerita pribadi loh dia. Cerita pribadi, Oke. tapi di post ya kan, ini jadi publik ya. Jadi bukan private story Aduh, lagi dong ini, jadi yaudah public deh. story. Yaudah. Ini cerita publik sih sebenarnya. Yang private. Yang private Oke. gitu. Jadi yang orang lain juga udah tahu gitu ya kan. Belum kalau misalnya nggak di-share nih sama Tim editor media kita, akhirnya tim ya, media kan. Ya nggak akan jadi tetap pribadi gitu. Oke. Oke. Apa ya? Kita ngobrolin uang deh gitu ya, tentang uang gitu ya. Ada kasus ya di mana ya saudara saya pernah ngalamin hal itu gitu. Jadi yes, dia punya income yang lumayan besar gitu ya. Oke. Dan pengeluarannya juga cukup besar. Oke. Income besar, pengeluarannya juga besar. Nah, ya saya menganggapnya itu adalah sebuah money flow atau cash flow tadi ya kan. Ada uang masuk ya uang keluar gitu. Nah, selanjutnya saya punya ada baca juga tentang money container. Tadi kan itu sebuah money container ya. Money container yang bocor. Ternyata money container bisa bocor ya gitu ya kan. Nah, aku pikirnya adalah ini money container yang sesuai dengan cash flow-nya aja, sesuai dengan pengeluarannya aja gitu. Ternyata apa perbedaan antara money flow atau cash flow dengan money container yang bocor tadi, yang retak tadi, atau yang perlu ditambel-tembel ternyata gitu ya. Jadi perlu ditambel money containernya. Gitu ya. Oh, oke. Nah, ini jangan-jangan teman-teman ada yang juga pernah ngerasain kali ya. Ini duit gue kemana ya habisnya? Itu dia mungkin ya. Nah, itu sindrom kontainer bocor. Iya. Nah, mungkin kalau money container kita udah sering bahas ya sama teman-teman ya. Tetapi banyak orang nggak sadar kalau ternyata ada kemungkinan money container kita bocor. Ini kan kita udah sering bahas ya tentang bagaimana teman-teman bisa memiliki money container yang lebih besar, gitu. Dan ini memang perlu dikembangkan gitu ya. Nanti nih kita kalau ada waktu kita bahas lebih dalam lah tentang bagaimana memperbesar money containernya supaya siap menerima duit lebih banyak. Tapi percuma diperbesar kalau bocor. Iya. Kan bocor halus nggak apa-apa kan, kalau retak terus dituang hilang gimana kan gitu. Iya. Nah itulah gitu kejadiannya. Oke. Nah, ini mungkin beda ya antara teman-teman di daerah yang lebih maju ya, di perkotaan yang lebih maju sama teman-teman yang di daerah pedalaman atau pedesaan yang lebih konservatif ya. Banyak orang nanya ke saya, teman-teman yang udah lebih maju gitu ya, itu lebih ke tadi Mas Teguh, gimana caranya memperbesar Mas, dapat duit lebih banyak gimana intinya, pokoknya kasih tahu saya lah gitu kan. Tapi beberapa yang lebih konservatif itu sebenarnya bertanyanya lebih ke arah gimana caranya supaya jangan bocor Mas Fadli. Ini udah oke nih, saya udah making oke money, cuman gimana caranya ini cukup dan nyaman untuk dijalanin sebagai sebuah kehidupan yang nyaman lah gitu. Gimana? Jadi bukan sesederhana ketika ya kita bisa terima ketika income-nya makin gede, wajar dong kalau pengeluaran makin gede. Sampai sini masih biasa kan. Tapi gejalanya biasanya gini teman-teman. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah
webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Teman-teman pernah nggak ngalamin ketika teman-teman menjalani tanggal demi tanggal setiap bulan gitu ya. Ada hari-hari atau bulan-bulan tertentu di mana misalnya dirimu ngalamin, ini duit gua kemana ya? Kok habis? Pernah ngalamin gak lo kayak gitu? Ketika direkap ya kan, direkap di akhir bulan kan ketahuan ya kalau misalnya di buku rekening itu ada sekian juta gitu ya. Perasaan masuknya segini kan gitu. Kok kemana ya? Itu mungkin gejalanya ya salah itu satunya. gejala money container bocor Mas Teguh. Jangan bocor ya. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, money container bocor ini gejala sederhananya begitu ya. Jadi teman-teman nggak tahu kemana uang Anda. Beda cerita gini, ini nggak ada bedanya ya antara teman-teman yang punya income 10 juta sebulan, 30 juta sebulan, 100 juta sebulan gitu ya. Ada orang dengan income 50 juta sebulan, sama-sama nih punya income 50 juta sebulan, tetapi ada yang memang sadar penuh gitu, kemana aja duitnya keluar, bisa dihitung, bisa selalu menjawab kalau misalnya duitnya kemana. Bisa dirasakan. Gitu. Bisa dirasakan ya, selalu keluar masuk dengan dia sadari dan bahagia. Betul. Tapi ada orang yang tetap tertekan dan stres dengan income 50 juta, Mas Teguh. Betul. Nih, kok habis lagi, kok malah minus gitu ya, kok belum akhir bulan udah ini, aduh belum datang lagi duit waktunya, tapi kebutuhan udah datang. Kebutuhan datang lebih cepat daripada uangnya datang, gitu. Iya. Nah, itu pertanda money container Anda bocor, teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman sadari dulu berarti masih ada bagian dari diri kita yang perlu dilepasin. Masih ada luka finansial, Mas Teguh, yang tersisa tanpa kita sadari. Gitu. Jadi jangan dikira luka finansial ini hanya bisa diderita, tanda kutip ya, sama teman-teman yang income-nya berkekurangan. Enggak. Gitu. Iya. Karena di titik manapun teman-teman yang namanya kekurangan aja gitu. Yang 10 juta tetap harus merasa kerja keras, yang 50 juta merasa khawatir harus kerja keras, yang 100 juta kayak nggak punya waktu luang, sibuk banget dan nggak bisa nih kalau gue berhenti nanti jadi berantakan segala macam, stres, tertekan. Nah, ini menurut saya money containernya bocor. Gitu. Makanya langkah pertama teman-teman perlu cek lebih dalam lagi kira-kira apakah saya memiliki luka finansial. Masih ada money wound yang belum sembuh. Gitu. Luka finansial tadi ya. Luka finansial yang memang belum dirilis, yang belum dilepas gitu ya. Kalau di kelas Money Flow Mastery kan teman-teman diajarin untuk melepas itu gitu ya. Di dalam YouTube kita juga teman-teman saya udah pernah share satu meditasi khusus untuk menyembuhkan luka finansial. Itu spesifik banget tuh, teman-teman balik ke beberapa video sebelumnya saya bahas tentang itu. Di dalam video itu yang teman-teman bisa akses secara gratis di sini itu saya bawain satu meditasi khusus untuk itu gitu ya, luka finansial. Betapa pentingnya ini menurut saya karena saya ketemu sangat banyak orang di level yang cukup kaya lah Mas Teguh ya, jauh di atas rata-rata yang masih kayak gitu. Yang masih ngerasa nggak ada ujungnya nih, kalau bisa waktu 26 jam lah, jangan 24 jam, kurang gitu. Nggak punya waktu, keluarganya nggak bahagia, faktanya duitnya banyak. Tapi tadi tetap dalam kondisi tertekan dan ketakutan duitnya nanti masuknya kurang lagi atau nggak cukup, ya itu memang sindrom kolam bocor tadi. Money containernya bocor itu tadi gitu. Nah, sama memang gini ya, mungkin saya jarang share ke teman-teman ya bahwa ada satu ide yang bisa diterima bisa enggak, yang saya sebut sebagai multiple stream of income. Jadi kita perlu mengizinkan diri kita untuk bisa membuka peluang terhadap sumber income lain yang mungkin gitu. Salah satu abundance block yang paling umum kan treating your job as the only source of income. Gitu, kayak nggak percaya gitu. Kalau nanti saya resign, saya pasti susah nyari kerja. Kalau nanti saya macam-macam, gue dipecat sama bos gue, gitu kan. Kalau nanti gue jalanin bisnis lain, belum tentu berhasil. Yang ini udah ditinggalin. Nah, itu adalah abundance block sebetulnya. Tinggal, apakah teman-teman mau memperbesarnya? Nah, cara yang paling mudah
Selain, ya kita udah pernah bahas tentang ini ya, kalau kita mau memperbesar money container berarti Anda perlu punya, goals yang lebih besar manfaatnya bukan hanya untuk diri kita ya, kita udah pernah Yes. bahas tuh tentang itu. Gimana caranya teman-teman bisa punya tambahan kebutuhan di mana teman-teman bisa memberikan manfaat buat lebih banyak anak yatim Kontribusi misalnya, tadi ya. berkontribusi buat lembaga non-profit Hmm. misalnya, organisasi keagamaan misalnya gitu kan, itu money container, yes. Tapi itu wadah untuk menyalurkan, wadah untuk membuat money flow kita mengeluarkan happy money. Tapi mendapatkan happy money itu juga nggak bisa cuma dengan satu-satunya cara yang teman-teman tahu, Iya. gitu. Nah, tapi bisa jadi saya bilang lagi sekali lagi, ini mungkin bukan untuk semua orang, Mas Teguh. Hmm. Kalau teman-teman mungkin berprofesi sebagai, contohnya misalnya seorang guru gitu ya misalnya. Terus teman-teman merasa, Mas, ide multiple source of income itu kayaknya nggak masuk Mas di saya. Saya nggak bisa ngebayangin saya ngerjain hal lain selain ngajar, Iya, iya. gitu. Maka ya udah berarti teman-teman tidak butuh money container yang lebih gede. Jadi nggak satu-satunya solusi seseorang itu memperbesar money container Mas Teguh, gitu. Bisa jadi cuman sekedar memastikan tidak ada yang bocor aja, bahagia hidupnya, Bahagia. Yes, yes, gitu. yes, 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 yes. Ingat, goals utamanya adalah Anda happy loh ya. Hmm. Jangan sampai di kepala kita, saya happy jika mencapai income itu gitu. Belum tentu, gitu. Iya, iya, iya. Nah, tinggal setelah money containernya diberesin yang bocor-bocor, memperbesarnya. Dan sekali lagi ini opsi ya. Kalau teman-teman mungkin balik lagi misalnya contohnya sebuah profesi yang teman-teman jalanin sekarang adalah guru, tapi di kepala teman-teman, oke. Kayaknya kalau saya guru, saya juga bisa juga mulai bisnis percetakan, mulai bisnis bikin kaos, mulai bisnis jasa ngajar les privat misalnya gitu ya. Ada source of income lain yang bisa teman-teman buka sebagai sebuah peluang, itu memperbesar money container kita. Tapi teman-teman perlu sepakat dulu sama ide, apa ya, double job, triple job, atau bahkan ganti kerjaan gitu. Sama kayak di video yang kita bahas sebelumnya tuh, bisa jadi impian yang tadinya mau teman-teman terima itu lebih lambat diterima cuman karena Anda ada di tempat yang salah. Iya. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Pindah ke tempat yang lebih mudah diakses sama impian Anda. Hmm. Gitu. Jadi jangan sampai bocor ya. Iya. Money wound tadi beresin dan tetap punya PR perbesar money container. Bedanya bukan cuma cara ngeluarinnya tapi cara masukinnya juga. Yes. Gitu. Nah, dan gini Mas Fadi, memberikan izin berarti kan itu kan, karena ada banyak orang juga yang tidak memberikan izin untuk dirinya gitu kan, sadar seperti tadi Multiple stream iya, of stream income ya kan, tadi. untuk income, tambahan income dari yang lainnya gitu. Ada orang yang nggak, aduh aku nggak bisa deh ngelakuin itu, berarti kan dia tidak memberikan izin gitu kan. Iya. Secara tidak langsung dia tidak memberikan izin untuk dirinya, ayo belajar, mungkin coba deh lu belajar A, kemungkinan besar ini lu bisa jadi income dari sumber A Betul. ini gitu kan. Tapi tergantung nih berangkatnya dari low energy atau high energy. Ini perlu dibedain. Dia mencari another source of income-nya itu dengan kondisi berangkat dari rasa kayaknya asik nih kalau dapetin income tambahan dari tempat lain, itu high energy gitu ya, excitement gitu. Tapi kalau low energy, ini harus dapat nih karena aduh cicilan banyak banget Kalau gitu. tidak, Ini nih. Nah, itu beda teman-teman. Kalau itu perlu beres dulu. Stepnya bukan langsung nyari source income lain gitu ya, tapi beresin dulu dari dalamnya. Pribadi Gitu. kita. Money wound-nya itu yang bikin kita takut itu kan luka finansial. Yes, Gitu. yes, Nah, luka yes. finansialnya mesti beres dulu. Gitu. Kita nggak akan dengan mudah ya. Saya bisa bilang bukan tidak mungkin ya. Ada aja yang namanya dikerjain dapat hasil. Tapi untuk bisa dapetin high income ini nggak bisa dengan berangkat dari luka finansial. Gitu. Sama aja. Ujung-ujungnya nanti ya bocor lagi aja. Bocor lagi. Begitu betul. dikerjain dapat duit lebih banyak, ada aja tiba-tiba pengeluaran yang tidak normal juga. Ya income-nya udah nggak normal, harusnya bisa nabung, malah ada pengeluaran yang tidak biasa juga gitu kan. Entah tiba-tiba harus renovasi rumah misalnya. Ada teman saya gitu kan, harusnya renovasi rumah sekian jadi sekian gitu kan, gede banget. Harusnya misalnya ada saudara yang semuanya sehat, tiba-tiba ada yang sakit dan cuman dia satu-satunya harus bisa bantu. Terpaksa membantu kan gimana dong gitu. Atau misalnya dengan berbagai kondisi kehidupan yang memaksa kita untuk ngeluarin sesuatu gitu. Soalnya saya pernah di kondisi itu teman-teman. Income-nya naik signifikan tapi tetap stres gitu. Ada aja sampai muncul kekhawatiran Mas Teguh dalam hati gitu, ini jangan-jangan bulan depan ada apa lagi ya gitu loh. Padahal udah gede income-nya, udah mulai puluhan juta lah gitu.
Oke, I see. Berarti indikatornya adalah ketika ada pengeluaran yang membuat Anda was-was gitu ya, yang membuat Anda tidak nyaman, ini adalah sebuah kebocoran. Sebuah kebocoran. Kebocoran Atau ya. simpelnya gitu aja, teman-teman tiba-tiba menyadari di akhir bulan gitu ya, aduh gaji belum masuk, kok duit nggak cukup nih, kemana aja ya duit gua? Ah itu bocor udah berarti. Nah Oke, 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 itu oke. karena ada luka finansial yang perlu disembuhin. Hmm, 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 Gitu. hmm, hmm. Nah, ini tertarik nih, Mas Fadi. Di awal tadi Mas Fadi menyampaikan bahwa ternyata orang kaya pun bisa mengalami kekurangan many container. Oh iya Akibatnya ya. adalah tadi kebocoran tadi, gitu ya kan? Yes. Nah, bisa jadi, ini bisa jadi. Ini mohon maaf ya kalau misalnya menyinggung bapak-bapak, bapak-bapak yang di sana gitu ya. Bisa jadi mereka yang korupsi itu karena finansialnya terluka dulunya yang bisa jadi ya. Ya. Karena dia pingin nambahin lagi. Menurut Gitu kan. saya ya iya. Koruptor itu Sampai adalah malah disambutkan. kan korupsinya udah disebut Oh pelakunya iya. koruptor. Oh iya, betul. Kayak aktris, aktor kan gitu. Kalau ketahuan koruptor. Ah. Oke. Nah, yes. Bapak-bapak kita, teman-teman kita yang korupsi, Mas Teguh, itu base-nya pasti rasa takut. Luka finansial di masa lalu Dan yang belum pasti beres. dasarnya adalah luka finansial gitu. Selalu kok gitu ya. Kalau nggak ada luka terus mau ngapain kan nggak perlu sebetulnya gitu. Antara dia nggak percaya sama dirinya, which is itu luka gitu kan, atau memang FOMO, takut nanti nggak ada jalan lain, jadi diambil jalan itu kan gitu. Either way menurut saya tetap luka finansial yang perlu disembuhkan gitu. Gue bayangin kan kalau misalnya ternyata dengan point of view sesederhana ini bisa menghilangkan korupsi di negara kita. Iya. Wih. Kayaknya saya perlu ketemu sama bapak-bapak di sana untuk memberikan solusi. Terus, Bapak-bapak biar bawain tambelan, Iya. money container. Kayaknya bocor Pak. Gitu. Coba teman-teman ya, kalau misalnya memang video kita bermanfaat dan bisa mengubah bangsa Indonesia gitu ya untuk menjadi lebih baik, terutama kepada bapak-bapak itu, coba share aja. Pak, coba tolong tonton dulu videonya Mas Fadi sama Mas Teguh ini gitu ya. Mana tahu Bapak terbuka gitu ya kan. Dan buat bapak-bapak yang di sana bisa mendapatkan income lebih lebih legowo ya kan. Oh, alhamdulillah gitu lebih kan. berkah, lebih happy lebih gitu ya kan. happy. Tanpa harus melakukan hal-hal yang negatif tadi gitu ya. Yes. Kasihan loh rakyat Indonesia. Oke, aku jadi promo ke sana ya. Oke, sih itu sih Mas Wali ya. Berarti kan mereka dasarnya adalah luka finansial di masa lalu yang memang masih belum selesai. Yang masih belum selesai gitu. Kalau misalnya nggak punya luka, Mas Teguh mau ngapain sih? Iya. Ngeri loh. Triliunan, kuadriliun. Kan nggak habis dimakan. Mau Iya ngapain sih. gitu. Iya sih, Kalau iya nggak datangnya dari fear yang tanpa alasan jelas, Mm. menurut saya nggak perlu melakukannya harusnya. Itu tadi Gitu. ya, orang Kan nggak kayaknya ada kalau ditanya, ya lagi iseng korupsi gitu. Kan nggak gitu. Pasti ada motivasinya dan selalu low energi motivasinya. Antara dia rasa takut, rasa bersalah, rasa tertekan, rasa stres, gitu-gitu aja. Nggak jauh-jauh dari sana. Gitu. Kalau dia dalam kondisi yang happy, yang bahagia, yang ikhlas, yang tercerahkan, yang gembira. Dan kita perlu sepakat ya, uang korupsi kan bukan happy money pasti. Gitu. Ya pasti ada sesuatu yang perlu disembuhkan gitu. Coba share video yang tentang itu tuh, meditasi luka finansial tuh ya, ke teman-teman kita di sana ya, mungkin akan sangat membantu kita semua ya, bukan cuma mereka ya. Gitu. ngeri loh membantunya, negara Indonesia loh. Iya, gitu ya. gitu kan ngeri. Wah. Boleh di-share kan Mas Wali? Boleh. Pertamax. Mantap. Apa. Ya gitu. Oke. Sip lah, aman Sip ya. Oke. Jadi pastiin teman-teman balik lagi cek minimal untuk diri Anda sendiri dulu ya teman-teman, coba review lagi, pernah nggak ngalamin kondisi-kondisi di mana teman-teman nggak ngerti kenapa uangnya habis, nggak tahu uangnya kemana, bahkan sampai berdebat sama pasangan mungkin gitu ya, sampai jadi galak sama anaknya misalnya gitu kan, kasihan gitu. Udah mah nyari duitnya mengorbankan kebahagiaan, udah dapet menghancurkan kebahagiaan, kan double, kasihan kan, double kill tuh. Anak istrinya kan kasihan. Ya juga ya. Berhenti, kita tahu kita sakit, berobat. Sembuhin diri Anda gitu. Caranya banyak dan gratis di Kedamaian ID. Saya pikir
Coba teman-teman ambil alih tanggung jawab untuk bikin diri kita jadi punya versi yang lebih baik, habis itu bantu sebanyak mungkin orang gitu. Oke, ya. sip. Intinya yuk kita bantu Indonesia. Share video ini ke banyak orang lah. Oke, thank you Mas Fadli ya, mudah-mudahan memang bisa benar-benar bisa membantu ya gitu. Dan thank you teman-teman yang sudah share video ini, terutama untuk bapak-bapak di sana gitu ya. Saya tunggu komen-komen dari bapak-bapak. Oke, thank you teman-teman. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you and bye-bye. Dadah.